Selamat datang di Tombak Pam, pertanian organik yang mengikuti model hutan atau tombak dalam bahasa Bataknya. Kami mendokumentasikan kegiatan kami sehari-hari yang kami kerjakan di Tombak Pam. Cold inside, tore my mind, stole my peace. I prayed for ease, but feared that my days Selamat siang petani organik. Saya di Kopi Utagalung menyapa dari Tombak Pam, kebun kita. Kita sekarang membuat beternak mikroorganisme atau dalam metode jalan disebut JMS. Material yang kita ambil adalah LM dari bambu, Lipmol dari bambu, Lipmol dari bambu, Lipmol dari hutan, sudah diambil sebelum-sebelumnya, Lipmol dari tanah sekitar, kemudian garam. Kentangnya lagi direbus yang sudah dipotong-potong. Oke. Kebun kita berada pada ketinggian 1250 di atas permukaan laut sehingga udaranya dingin. Kalau siang hari sekitar 20 sampai 22 derajat Celcius, kalau malam hari 16 derajat Celcius. Perlu ada solusi agar mikrobanya cepat berkembang. Kita panaskan air hingga menjadi hangat, jangan lebih dari 25 derajat Celcius. Kita panaskan. Kemudian air yang sudah hangat ini kita campur dengan sekitar 1 cangkir garam kotor. Campur, diaduk. Diaduk. Kemudian air hangat ini dicampur dalam satu wadah dengan LM. Sebagian. Nah, sebagian. Lanjut. Tujuannya agar pelan-pelan panasnya merata. Masuk LM separuh dulu. Nggak masalah mana duluan. Masukkan aja langsung. Separuh aja langsung.
Oke, lanjut dari hutan. Paruh dulu. Lanjut yang dari bambu. Kemudian masukkan lagi airnya semua, air campuran molnya. Oke, diaduk pakai tangan saja karena ini tidak berbahaya. Untuk 2 wadah ini kita rencanakan sekitar menghasilkan mikroba sebanyak 50 liter atau 60 liter. Yang kita gunakan LM sekitar 5 liter, LM sekitar kebun 5 liter, hutan 5 liter, dan bambu 5 liter. Garam krosok setengah kilo. Kalau kurang hangat, artinya kurang hangat, ditambah air yang hangat dari sini. Ditambah agar nanti mikrobanya cepat berkembang. Oke, masukkan semua tanah litmolnya semua. Sudah cukup bagus hangatnya. Setelah dikocok, kita biarkan sekitar 10 menit. Baru kita persiapkan air, campur dengan air hangat. Persiapkan lagi air hangatnya, sehingga nanti suatu saat pencampurannya tidak melebihi dari 25 derajat Celcius, tidak kurang dari 20 derajat Celcius, sehingga mikrobanya cepat berkembang. Ya, air panas. Oke, sudah cukup bagus panasnya, hangatnya. Kita tunggu 10 menit sehingga mikroba yang menumpang dalam dedaunan dan humus keluar ke dalam air. Sementara menunggu mikrobanya 10 menit, kentangnya sudah siap. Oke, sudah cukup bagus. Oke, tinggal aplikasi nanti. Kita tunggu 10 menit lagi. Terima kasih. Setelah 10 menit, litmol tersebut diperas. Nanti disaring, kemudian dimasukkan ke wadah
untuk peternakan mikrobanya. Ini nanti sisanya, ini sisa daripada leaf mold ini nanti akan kita buat jadi pupuk atau media tanam untuk pembibitan. Seperti ini semua media tanamnya. Ini bibit cabai CMK, cabai merah keriting, ini bibit tomat, ini semua dari sisa daripada leaf mold tersebut. Nanti akan kita peram dia, kita masukkan ke dalam goni plastik, kita tempatkan pada daerah yang teduh agar mikroba yang ada di situ tetap hidup dan berkembang. Kita tunggu, nanti setelah ini akan disaring dan kemudian nanti akan dimasukkan ke wadah yang sudah dipersiapkan ini. Saring, nanti saringnya kita masukkan ke wadah peternakan mikrobanya. Ini sisanya kita masukkan ke dalam karung. Untuk diperam dia paling tidak 2 minggu. Setelah itu sudah siap digunakan untuk media tanam bibit. Masih ada. Kemudian saringnya yang kita anggap ini sudah banyak mengandung mikroba, kita masukkan ke wadah. Wadah yang airnya tidak terlalu dingin, antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Ini dia. Kemudian dicampur. Diaduk, diaduk. Pakai ini saja. Cairan ini sudah mengandung mikroba yang baik untuk tanaman. Kemudian kita bagi untuk wadah lainnya, bagi 2. Sekali lagi, saya hanya berbagi, bukan untuk mengajari. Dari pengalaman kita sebelumnya membuat JMS 12 jam sudah buihnya sudah cukup bagus, warnanya sudah bisa digunakan. Oke, cukup. Ini sudah kita bagi. Ini yang kedua wadah ini mengandung cairan air yang mengandung mikroba. Tinggal kita mikroba ini masih sedikit, ini kita ternakkan
agar banyak. Untuk itu kita perlu memberi makan mikroba. Kita menggunakan kentang yang sudah matang dan ditambah nanti nasi sedikit. Oke, kita saksikan selanjutnya. Kentangnya dimasukkan ke kain, ada dikasih sedikit nasi, kemudian ada pemberat batu. Oke, silahkan dibungkus. Dan setelah itu diperas nanti sampai ini halus, biar tinggal enak makannya mikroba itu. Kita kasih yang terbaik untuk mikroba. Mikroba kita kasih ke tanah, dia memperbaiki tanah, tanah memberikan tanaman yang baik, tanaman memberikan yang baik untuk kita, sehingga ciptaan Tuhan terjaga dengan baik. No pupuk sintetis, no pestisida sintetis. Pertanian organik jaya, Indonesia maju. Nanti makanannya ini, kentang ini akan digantung sehingga pelan-pelan mikrobanya makan sedikit-sedikit dan berkembang biak. Sudah digantung, sudah siap. Makanannya sudah dikasih, ditutup rapat. Kalau bisa dikasih kain aja, kain sini, kain, aduki, aduk. Nomor garis-garisan coklat. Karena enggak tutup bawaannya, kita kasih dia kain. Oke. Untuk menjaga suhunya kita tutup dengan terpal. Tutup dengan terpal. Ya, terus aja, bak aja. Di daerah kami, Desa Lobu Cikam, Kecamatan Sipoholon, pada malam hari suhunya antara 15 sampai 16 derajat Celcius, sehingga tidak memungkinkan untuk perkembangbiakan mikroba. Untuk itu, untuk menjaga suhunya dengan alat yang seadanya, kami buat pemanasnya dengan hair dryer. Ini kita hidupkan nanti selama 1 malam sehingga suhunya terjaga. Kita tunggu sampai JMS-nya panen. Terima kasih, saya di Golpri Utagalung dari Tombak Farm. Setelah 12 jam inilah hasilnya. Sudah mulai berbuih. Mantap, mantap, mantap. Kita tunggu 1, 2, 3 hari lagi. Terima kasih.